Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyifa. Baik, di sini kita akan membahas tentang skill lab pemeriksaan fisik pada orang dewasa. Adapun tujuan dari pemeriksaan fisik ini adalah untuk mengetahui informasi tentang status kesehatan pasien dan untuk memvalidasi gejala serta keluhan yang dialami oleh pasien. Nah, pemeriksaan fisik ini kita mulai dari bagian kepala hingga ekstremitas bawah, dan kemudian ada 4 tindakan yang paling penting, yaitu pertama, inspeksi yang kita melakukan penglihatan, yang kedua, palpasi yaitu perabaan, yang ketiga yaitu perkusi, pengetukan, dan yang keempat auskultasi atau mendengar dengan menggunakan stetoskop. Tentang cinta di bawah cahaya, jejak kaki di pasir putih, kau genggam tanganku erat, gelombang pun. Selamat sore Kak Anul. Kakak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya permisi Kakak, apakah Kakak bisa angkat tangan satu? Oke, sebelumnya. Baiklah, saya di sini sebenarnya akan memperkenalkan diri ya Kak. Nama saya Nur Asyifa, saya sebagai perawat di sini. Saya datang ke sini bertujuan untuk memeriksa seperti tekanan darah, suhu, dan lainnya. Apakah Kakak bersedia? Baiklah, jika Kakak bersedia, saya foto dulu ya Kak. Jejak kaki di pasir putih, kau genggam tanganku erat, gelombang pun ikut bernyanyi, temani kisah yang hangat. Jejak kaki di pasir putih, kau genggam tanganku erat, gelombang pun ikut bernyanyi, temani kisah yang hangat. Dan bila hujan datang nanti, langit biru menyapa pagi, mentari tersenyum lagi, kau datang membawa tawa, hapus semua rasa luka. Kita berlari di tepi pantai, angin berbisik namamu, waktu seakan berhenti, hanya ada aku dan kamu. Oh, musim Permisi ya Kak. kau buat hatiku menyala. Oh summer, cerita takkan sirna tentang cinta di bawah cahaya. Jejak kaki di pasir putih, kau genggam tanganku erat, gelombang pun ikut bernyanyi, temani kisah yang hangat. Kita berlari di bawah sinar, karena tawa jadi kenangan. Kau bilang jangan pernah lupakan musim ini yang menyatukan. Oh summer, musim penuh warna, kau buat hatiku menyala. Oh summer, cerita takkan sirna tentang cinta di bawah cahaya. Jejak kaki di pasir putih, kau genggam tanganku erat, gelombang pun ikut bernyanyi, temani kisah yang hangat. Baiklah Kakak, setelah dilakukan pemeriksaan tekanan darah, hasilnya normal ya Kak, dengan hasil 110/60. Setelah itu, saya di sini akan memeriksa suhu Kakak. Temani kisah yang hangat. Ini sih Kak. Dan bila hujan datang, Ya, sudah bunyi ya Kak. Oke, hasilnya 36,7 ya Kak, itu normal. Setelah itu, saya akan memeriksa langit biru menyapa pagi, mentari tersenyum lagi, kau datang membawa tawa, hapus semua rasa luka. Ya,
hasil dari frekuensi nadinya itu 72 kali per menit, sedangkan frekuensi penapasan kakak itu 18 kali per menit. Itu hasilnya normal ya kak. Baiklah kakak, setelah pemeriksaan PTV kita cek berat badan dan tinggi badannya ya. Iya, silakan kak. Kau buat hatiku menyala. Oh summer, cerita takkan sirna tentang cinta di bawah cahaya. Oke, hasilnya 47,20 ya. Sekarang kita cek tinggi badannya. Gelombang pun ikut bernyanyi, temani kisah yang hangat. Kita berlari 191 ya kak. Baiklah kak, saya akan periksa bagian kepalanya ya kak. Pertama kita lihat dari warna rambutnya, distribusi rambut pasien, dan bentuk kepala. Ukuran kepala yang normal itu disebut dengan normosefali. Ukuran kepala yang besar yang berisi cairan itu disebut dengan hidrosefali. Kemudian ukuran kepala yang kecil itu disebut dengan mikrosefali. Lalu kita lakukan palpasi ya kak, untuk meraba-raba atau apakah ada benjolan atau massa. Jika kakak terasa nyeri, tolong sampaikan ya kak. Kita akan melakukan pemeriksaan mata ya kak. Pertama diinfeksi adalah kesimetrisan antara mata kanan dan mata kiri, kemudian jarak antara ujung telinga dengan ujung mata, begitu juga dengan sisi yang sebelahnya ya kak. Kemudian kakak bisa melihat ke atas ya, untuk melihat konjungtivanya, sekalian melihat skleranya. Baiklah, setelah itu kakak bisa buka matanya ya. Baiklah kak, kita selanjutnya akan melakukan pemeriksaan pada bagian hidung ya. Kita periksa kesimetrisan antara tulang hidung, kemudian lubang hidung kanan dengan lubang hidung kiri. Lalu kita tahan untuk melihat kepatenan jalan nafas di hidungnya. Saat meraba, kita lihat apa pasien merasakan nyeri. Kakak bisa tarik nafasnya. Wah. Tarik nafas lagi. Apakah kakak merasa nyeri? Tidak ada. Apabila pasien merasakan nyeri, kita curigai pasien mengalami sinusitis. Oke, sekarang kita lanjutkan pemeriksaan pada bagian mulut dan gigi ya kak. Mulut itu yang terlihat dari warna kelembapan pada bagian bibir atas dan bibir bawah. Kemudian apakah ada luka atau ada sariawan? Baik kak, bisa dibuka mulutnya. Oke, bentar ya. Buka lebar lagi. Kita lihat apakah ada karies di bagian giginya. Julurkan lidahnya. Ya, angkat lidahnya ke atas. Oke, kita lihat tonsilnya. Julurkan lagi. Oke, sudah. Baik, kita selanjutnya melakukan pemeriksaan pada bagian telinga ya kak. Kita bisa lihat dari bagian telinga kanan dan bagian telinga kiri. Kemudian kita palpasi dengan tangan untuk meraba apakah ada rasa nyeri pada daun telinganya kak. Oke. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bagian telinga dalamnya menggunakan cannula ya kak. Sebelahnya apakah? Oke. Baiklah kak, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian leher ya kak. Pada leher kita lihat apakah ada memar atau lesi. Kemudian kita lakukan palpasi atau perabaan. Pemeriksaan pada leher bertujuan untuk mengetahui apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid atau pembengkakan pada kelenjar getah benih. Kita juga bisa melihat apakah ada atau tidaknya tekanan pada vena jugularis. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas atas atau bagian tangan kak. Kakak bisa luruskan jari-jari tangannya. Nah,
Di sini kita bisa periksa bagian tangannya ya Kak. Apakah kedua tangannya simetris atau tidak dengan tangan lainnya? Jumlah jarinya lengkap atau ada kelainan jari yang satu dengan jari yang lainnya. Nah, di sini kita juga bisa memeriksa Kafeeling time atau CRT-nya dengan cara menekan ujung kukunya. Seperti ini. Lalu lepaskan. Normalnya 1-3 detik ya. Baiklah Kak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada ya Kak. Nah, pertama kita bisa infeksi bagaimana pergerakan nafas dari dada pasien. Apakah pasien menggunakan otot bantu pernapasan? Kemudian melihat bagaimana distribusi warna kulit pada bagian dada. Permisi Kak, bisa buka ya selimut dan bajunya. Permisi, maaf ya. Selanjutnya kita lakukan palpasi untuk mengetahui pergerakan dada. Coba kakak tarik nafasnya. Hembuskan. Lagi. Hembuskan. Kakak bisa ucapkan 777. Lagi. 777. Pada palpasi, kita bisa melakukan pemeriksaan saat vokal primitus atau taktil primitus dengan meminta pasien mengucapkan 777 atau 99 beberapa kali. Kemudian, perkusi dilakukan pada bagian depan dan belakang pada dada kanan dan dada kiri. Angin berbisik namamu, waktu seakan berhenti. Hanya ada aku dan kamu. Lalu, auskultasi dilakukan pada bagian dada kanan dan kiri paru-paru pasien. Auskultasi ini dilakukan dengan cara yang sama pada bagian punggung pasien. Tentang cinta di bawah cahaya, jejak kaki di pasir putih. Kau genggam tanganku erat, gelombang pun ikut bernyanyi. Temani kisah yang hangat, kita berlari di bawah sinar. Karena tak dari kenangan, Hembuskan. jangan pernah lupakan. Tarik lagi. Misi ini Hembuskan. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut melakukan pemeriksaan bagian perut atau bagian abdomen ya Kak. Sebelumnya izin permisi buka lagi Kak. Maaf. Nah, kita di sini bisa melihat bagaimana warna kulitnya, kemudian apakah ada lesi atau tidak, dan lihat umbikulusnya juga, dan bisa dilihat umbilikusnya juga. Lalu kita lakukan palpasi ringan dan palpasi dalam. kau genggam tanganku erat, gelombang pun ikut bernyanyi. Temani kisah yang hangat. Dan bila hujan datang nanti, Apakah ada rasa nyeri Kak? langit biru menyatakan mentari tersenyum. Lalu kita lakukan auskultasi bising khusus. Membawa tawa, hapus semua rasa luka. Kita berlari di tepi pantai, angin bisik namamu. Waktu seakan berhenti, hanya ada aku dan kamu. Oke, cukup ya Kak. Selanjutnya, pemeriksaan genitalia. Genitalia ini dilihat untuk mengetahui bagaimana kebersihan pada daerah genitalia pasien, ukuran normalnya, kemudian abnormalitas pada saluran perkemihannya, kemampuan buang air kecil dan buang air besar, dan apakah pasien mengeluhkan nyeri atau adanya penggunaan alat bantu berkemih seperti kateter atau penggunaan alat kontrasepsi.
hati, dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita periksa bagian ekstremitas bawah, yaitu kaki. Di sini kita lakukan tindakan infeksi atau kita melihat kesimetrisan kaki kanan dengan kaki kiri. Lalu kita juga bisa melihat jari-jarinya. Oke, lalu kita lihat warna kukunya dan bandingkan dengan kuku sisi lainnya. Lalu di sini kita lakukan dan bisa melihat titik edemnya dengan cara menekan, lalu lepaskan sekali lagi. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan CTR, yaitu dengan cara menekan kuku kan. Oke. Baik, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan refleks patella dengan menggunakan palu refleks patella ya. Sebelumnya permisi ya Kak. Langit biru menyapa pagi, mentari tersenyum lagi. Kau datang membawa tawa, hapus semua rasa luka. Kita berlari di tepi pantai, angin berbisik nama